TGIF. Gak kerasa ya udah masuk bulan terakhir 2020 aja. Semoga di bulan Desember ini kita bisa lebih dekat sama Tuhan dalam TGIF ini yang akan tayang tiap hari Jumat di channel Wave Youth Ministry. So, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pujian dan kebenaran firman Tuhan. Selamat bersaat teduh, and thank God it's Friday. Kami mau datang Tuhan, kami mau percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Bahwa hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan melewati setiap rintangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehadiran-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau masuk lebih dalam Tuhan, biar Roh Kudus-Mu berbicara pada kami. We worship you God. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Thank you God, thank you Jesus, karena hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan kami damai sejahtera dan melewati setiap rintangan hidup kami. Oh thank you God. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang
Apa kabar semuanya? Kapanpun dan dimanapun kalian menyaksikan video ini, Koko berharap kalian semua, kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Minggu ini minggu yang cukup berat, cukup lelah buat kalian yang baru selesai saja ujian. Dan banyak dari kita, puji Tuhan akhirnya selesai ujian ini dan saya ingin melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati saya. Ya mungkin sebagian kalian akan memilih, saya mau malam ini mulai maraton drama Korea, startup, ataupun Record of Youth. Mungkin sebagian kalian memilih, saya nggak akan nonton, tapi saya akan mabar. Saya akan mabar dengan teman-teman saya akan push rank di Mobile Legends ataupun PUBG. Mungkin sebagian kalian saya nggak akan maraton drama Korea ataupun main game, tapi saya akan tidur selama 12 jam, bangun dan saya akan tidur lagi, bangun dan saya akan tidur lagi, bangun dan saya akan tidur lagi. Ya, banyak hal yang kita pengen lakukan setelah kita merasa lelah dan kita mencari sebuah kepuasan, sebuah hal yang menyenangkan hati kita. Kita nonton, kita main, kita tidur, kita makan enak. Sesudah itu kita bahagia. Betul, kita bahagia. Tapi apakah kita puas? Pada akhirnya segala hal yang kita cari yang seolah-olah menyenangkan hati kita, itu seperti kita berlari dengan begitu lelah, kita haus, kita minum. Segar sekali kita minum, dan kita berlari lagi, kita lelah, kita minum lagi, dan terus seperti itu sampai kita nggak tahu apa yang memuaskan diri kita. Ketika kita manusia mencari kepuasan, kita mencari yang kita inginkan. Dan sebenarnya apa yang kita inginkan itu sebenarnya Tuhan pun sudah siapkan untuk kita. Mari kita baca di Yohanes 6 ayat 35 sampai 37. Yohanes 6 ayat 35 sampai 37 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Tuhan Yesus mengetahui bahwa roti yang dimakan ataupun air yang kita akan minum itu akan membuat kita lapar lagi, membuat kita haus lagi. Setiap hal yang kita cari untuk memuaskan diri kita itu akan terus berulang dan kita tidak akan pernah puas. Banyak sekali usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dirinya sendiri. Banyak orang mencari uang dengan mengharapkan bahwa setiap uang yang dikumpulkan itu bisa memuaskan segala keinginannya. Tapi berapa banyak orang yang sudah mengumpulkan uang begitu banyak yang akhirnya dia tidak bisa tidur, hidupnya tidak damai, penuh dengan ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan hartanya hilang, ketakutan akan dicuri orang, ketakutan akan segala kriminalitas. Atau mungkin lewat hal yang lain, ketika orang-orang mengharapkan kepuasan dalam hidup dia dengan segala achievementnya, pencapaiannya. Apabila dia mendapatkan ranking 1 atau nilai ulangan yang baik, atau ketika ia jago terhadap olahraga atau jago bermain musik, itu menjadi puas, menjadi sebuah kebanggaan yang ia bisa tonjolkan, yang ia bisa pegang dalam kehidupan dia. Atau mungkin sebagian lagi memilih, yang penting saya memiliki teman yang asik, teman yang rame, yang selalu ada, dan itu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan diri, dan saya menjalani hidup ini dengan damai. Tapi semua hal itu pada akhirnya akan mungkin mengecewakan kita. Mungkin teman-teman kita akan ngomongin kita di belakang, ataupun mungkin meninggalkan kita. Dan mungkin nilai-nilai kita yang kita banggakan itu menjadi sia-sia pada akhirnya. Ataupun segala pencapaian kita, keahlian kita olahraga, bermain musik, itu akan menjadi hilang dan tidak ada artinya. Semuanya menjadi sia-sia. Seorang teolog dari Amerika yang bernama John Piper, dia pernah menyebutkan seperti ini.
Our underlying problem is a deep desire not to find our satisfaction in God's greatness, but our own. Jadi, problem mendasar kita adalah sebuah keinginan besar untuk mendapatkan kepuasan, untuk mendapatkan kelegaan. Itu bukan di dalam keagungan Tuhan, bukan di dalam kebesaran Tuhan, tapi di dalam kemauan diri kita sendiri, kebesaran diri kita sendiri. Jadi problem mendasar dari kita dalam mencari kepuasan adalah kita menempatkannya pada tempat yang salah. Kita bukan menempatkan pada kebesaran Tuhan, tapi menempatkan kepada keinginan, kebesaran, kemauan kita sendiri. Oleh karena itulah pencarian kita akan sia-sia. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah uang, karena yang kita inginkan adalah pencapaian yang baik, yang kita inginkan adalah teman kita yang selalu ada dan beserta dengan kita, dan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan hal tersebut pada kebesaran Tuhan, tapi kita menempatkannya pada keinginan diri sendiri. Ketika Tuhan menyatakan bahwa Aku akan memberikan roti hidup, dan barang siapa yang datang padaku ia tidak akan lapar lagi, Tuhan memberikan sebuah jawaban bagaimana kita akan mendapatkan sebuah kepuasan yang sejati apabila kita mendapatkan roti tersebut, roti hidup tersebut, dan di mana kita pun tidak akan haus lagi. Dan kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, Yesus dengan sangat jelas berkata bahwa Dialah roti hidup tersebut. Aku akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi, ketika Tuhan datang ke dunia ini, Ia memberikan jawaban sebenarnya kepada setiap umat manusia. Yaitu apa? Kamu mau mencari apapun di dunia ini, semuanya akan sia-sia, seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah. Tapi Tuhan memberikan sebuah jawaban, di manakah kita akan mendapatkan kepuasan yang sejati, yaitu hanya pada pribadi Kristus. Dan lebih daripada pribadi Kristus, itu adalah apabila kita datang dan memakan roti hidup itu. Siapakah Dia? Yesus. Maksudnya apa? Artinya Tuhan mau kita datang ke kaki salibnya, di mana Ia memecah-mecah roti hidup itu, memecah-mecah tubuh Kristus itu, pengorbanannya yang di kayu salib untuk memberikan apa? Memberikan keselamatan pada kita. Jadi ayat ini berkata, semua yang lain itu akan membuat kamu lapar lagi, akan membuat kamu haus lagi. Hanya bila kamu datang kepada Kristus, percaya kepadanya, dan menerima keselamatan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itu yang memuaskan hidup kita. Jadi, apabila kita percaya kepada Tuhan, kita datang kepadanya, makan roti hidup itu, kita menerima keselamatan itu menjadi kepuasan yang sejati yang kita bisa pegang sampai akhir hidup kita. Bukan lagi kepuasan yang sementara, uang, teman, menang main game, tidur, dan yang lain sebagainya. Itu akan berulang lagi. Kita terpuaskan, kita kecewa. Kita terpuaskan, kita kecewa. Tapi yang Tuhan berikan bukan itu. Tapi yang Tuhan berikan adalah sebuah janji keselamatan yang kekal, yang akan kita bawa sampai akhir. Karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah bisa kita buang. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan janjikan. Kita kembali baca di ayat yang 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Itu artinya ketika kita menerima, datang kepada Tuhan dan mengambil keselamatan itu, ia tidak akan kubuang. Tangan Tuhan akan memegang erat kita dan tidak akan pernah melepaskan kita. Teman-teman, di tengah minggu-minggu menjelang Natal saat ini, kita merenungkan kembali saat kita memaknai Natal ini, apa yang kita cari? Apakah itu sebuah kepuasan kita ketika kita bisa berbelanja dengan penuh diskon? Atau kepuasan kita ketika kita bisa liburan yang cukup panjang? Atau kita bahagia kalau misalkan kita bisa ngumpul dan bersenang-senang dengan teman-teman kita? Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mari kita maknai lebih dalam Natal kita pada tahun ini. Ketika kita sulit untuk berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman kita mungkin harus menjaga kondisi ekonomi untuk tidak berbelanja. Karena memang esensi dari Natal bukan itu. Esensi dari Natal adalah kedatangannya ke dunia. Itu untuk menyelamatkan kita semua. Jadi saat kita mencari kepuasan hidup kita mencarinya harus di tempat, di tangan, pada orang yang tepat, yaitu pada Tuhan Yesus yang sudah datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Gereja Agustinus pernah menuliskan berkata seperti ini. You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in thee. Yang boleh apabila Koko terjemahkan, Engkau, Tuhan, sudah menciptakan kami, kita manusia, untuk dirimu, untuk kemuliaan Tuhan. Dan hati kita, hati manusia, tidak akan pernah bisa tenang sampai akhirnya kita menemukan sebuah ketenangan di dalam Kristus. Seluruh usaha manusia dalam mencari kepuasan, ketenangan, itu tidak akan pernah kita temukan selain pada di luar Kristus. Kenapa? Karena hanya Dialah kepuasan kita yang sejati. Saat kita datang kepadanya, menerima keselamatannya, dan percaya padanya. Tuhan Yesus memberkati.